Berikut ini adalah contoh soal tentang rekonsiliasi bank, di mana soalnya itu ada rekonsiliasi bank bulan sebelumnya dan ada cek beredar, kemudian cek-cek yang dicatat, lalu ada setoran-setoran yang dilakukan. Nah, kebetulan di bulan sebelumnya ada beberapa cek yang beredar. Nah, ini nantinya harus kita lakukan pengecekan ulang juga apakah bank sudah mencatat atau belum. Kemudian ada laporan bank yang berupa cek. Kalau berupa cek ini berarti adalah uang yang kita keluarkan, sementara setoran adalah uang yang masuk. Setelah itu ada catatan kas di mana dibagi dua, untuk pembayaran dan untuk penerimaan. Untuk pembayaran akan berhubungan dengan cek di bank, sementara untuk penerimaan berhubungan dengan setoran di bank. Setelah itu ada memorandum di rekening koran, yaitu ada dua kebetulan di sini, memorandum kredit untuk penagihan wesel tagih dan memorandum debit yaitu untuk pembayaran beban administrasi. Dalam soal ini, bank tidak melakukan kesalahan, tapi yang melakukan kesalahan adalah perusahaan. Dan diketahui bahwa saldo kas di perusahaan sebesar 9.954,5. Sementara saldo kas di bank yaitu 17.069,4. Oke, di sini sudah ada bentuknya. Lalu kita buat berapa sih saldo kas di laporan bank. Awalnya tadi ketemu 17.069, lalu ada saldo kas di perusahaan. Ini 9.954. Oke, yang pertama paling mudah adalah kita cari ada setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan bisa kita lihat dari tanggal. Rata-rata setoran dalam perjalanan itu bedanya cuma 1 hari dari hari kerja. Jadi kita cek di sini ada tanggal 4, oh dari tanggal 3, tanggal 7 dengan tanggal 8, 13, 12, 17, 18, 21, 20, 24, 25, 2728 ketemu tanggal 29, 30, dan tanggal 30 ada setoran dalam perjalanan sebesar 1133,8. Setoran perjalanan. Untuk mempermudah kita pakai rumus Excel saja. Lalu setelah itu kita cari apakah ada cek yang beredar. Caranya kita lihat dari nomor cek ini sama dengan cek yang beredar di sini. Lalu di laporan bank tanggal 751 di bank belum ada, maka kita tandai 70 sudah, 700 sudah, 72 belum, 74 sudah, 75 sudah, 76 sudah, 77 sudah, 78 belum, 79 sudah, 80 sudah, 81 sudah, 82 belum, 83, 84 belum, 85 belum. Oke. 6 sudah, 7 dan 88 belum. Cek ini kita masukkan bagian pengurangan. Nomor ceknya
1 2 78 2 3 4 5 7 dan 8. Jumlahnya biar teliti sih, atau kalau enggak kita tandai satu-satu, tapi yang penting saat mengerjakan rekonsiliasi bank itu harus teliti. Penelitian itu perlu. Oke, nah ini nih kebetulan nih ada 2 untuk 82 yang belum kita dicatat 2 kali. Oke, 875 nilainya 978, berarti kemudian kita jumlahkan seluruhnya. Lalu di sini juga lalu saldo kas di bank ditambahkan penambahan dikurangi dengan sesuatu yang berada tadi. Nah, ketemu 12,90,9. Untuk mempermudah, saya tambahin kotak. Nah, sekarang kita melakukan pencatatan untuk saldo kas yang ada di perusahaan. Karena tadi ada memorandum, itu paling mudah ya Pak. Dia ada di memorandum ini. Ada memorandum kredit, berarti kan ada penambahan tuh. Berarti dia ada wesel tagih nilainya 1505. Tuh ada beban administrasi nilainya 72. Oke, sekarang kita cek di bagian setoran, yaitu kita lihat dari jumlah penerimaan kas dengan jumlah setoran. Yang kita lihat adalah jumlahnya. Kita samakan 1530 tadi sudah ya, sudah dicatatkan di awal di bulan Oktober, sudah diakui itu sudah. Lalu tanggal 3 November ada 1260. Nah, ini kita ketemu di tanggal 8 sama 7, ada kesalahan pencatatan. Dan ini kan penerimaan yang seharusnya kita terima 990, tapi cuma kita catat sebagai 99,1. Berarti kan itu ada kurang catat. Kalau kurang catat berarti kan harus ditambahkan. Berarti ada kesalahan catatan. Untuk tanggal 7 November. Kita sesuaikan sama yang di perusahaan ya. Nilainya selisih, karena kan jumlahnya kan harus lebih besar tuh yang kita catat. Lalu kita cari lagi. 257 sudah, 1470 sudah, 4 7 10. Nah, ini ada ketemu nih satu.
2945 dicatatnya 2954. Berarti itu kan ada lebih pencatatan yang telah kita catat lebih. Kita catatnya melebihi jumlahnya. Yang benar 2945 kita catat sebagai 2954. Jadi kesalahan catatan. Tanggalnya 1 November. Oke. Pak itu kita cek lagi di dalam catatan. Jika tidak ada, kita pindah ke bagian cek. Kita cek jumlah ceknya. 75. Nah, kita sudah temu 16070 terus 1640 dicatatnya yang seharusnya dibayarkan cuma 1640 tapi malah lebih dibebankan jadi 1640,70. Jadi ada lebih catat. Nah, ini kan berarti harus menambah kas kita. Nomor cek saja. Apa ini kita tandai ya? Tanda merah. Dikurangi. Nanti 10 dikurangi 1640,7. Kalau kita cek lagi 276 2830. Nah, ini juga ada kelebihan pembebanan. Ini lalu 600 nah ini ada yang kita seharusnya mengeluarkannya itu 1750 tapi malah dicatatnya 1570. Berarti kan yang kita catat itu lebih kecil tuh dan jumlah kas yang kita keluarkan jadi kayaknya lebih kecil gitu kan ya di bukunya. Jadi berarti harus dikurangi. Ada dikurangi pengurangan untuk cek 279. Kita cek lagi 130 sudah, 9540 75, lalu 856 900. Oke, selebihnya nggak ada, berarti cukup di situ. Kita coba tambahkan. Saldo perusahaan ditambahkan penambahnya dikurangi pengurang. Pas ya, berarti udah balance ya, berarti udah benar. Lalu kita kotakin. Sekarang kita fokus untuk final koreksinya. Kalau kita lihat dari sini tadi, yang pertama kita harus mencatat penjualan untuk wesel tagih. Tanggalnya semuanya 30 November ya.
Karena wesel tagih, berarti kan ada kas yang diterima. Lalu tadi ada beban administrasi yang harus kita bayarkan. Lalu ada hasil tagihnya dan pendapatannya. Jadi soal di sini kita ketahui kalau hasil tagihnya nilai 1.500, pendapatan punya 17, biaya administrasinya 12. Pendapatan administrasi 12, pendapatan bunganya 17, nilai hasil tagihnya 1.500. Maka sama. Oke, sama ya, kasnya seperti itu. Setelah itu kita melakukan penjurnalan untuk kesalahan atas pencatatan tadi. Yang di 7 November itu adalah untuk setoran. Karena berhubungan dengan setoran, biasanya itu adalah untuk pengurangan piutang. Oke. Kas para piutang nilainya 1. Sementara untuk dicek 2475 dan dicek 2476 itu kan berhubungannya dengan cek. Nah, kalau berhubungannya dengan cek biasanya untuk pembayaran utang. Jadi penjurnalannya kas pada utang usaha. Nilainya kita gabungkan saja ya. Karena sama-sama cek. Kalau beda sih jangan. Lalu selanjutnya untuk beban administrasi. Kita administrasikan beban administrasi pada kas. Karena kasnya mengurangi ya. 2. Lalu untuk kesalahan pencatatan tadi ada lagi di setoran. Nilai 9 tadi kan, karena setoran dia hubungannya dengan piutang. Jadi piutang pada kas nilainya 9. Dan ada untuk cek hubungannya dengan utang. Nilainya 80. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Bisa dilakukan sebagai pedoman untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Oke, terima kasih. Kita berjumpa di lain kesempatan.